Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rini Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk menjadi seorang guru yang baik, kita sebagai guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan beberapa konsep, di antaranya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak agar mandiri dan bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri karena dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan, sehingga murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, hukuman, dan pujian. Motivasi perilaku manusia. Diana Goosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Dan keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, yang harus dimiliki seorang guru adalah posisi manajer. Karena sebagai manajer, guru akan melibatkan murid untuk menemukan solusi dalam permasalahan yang dibuat murid, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan membuat keyakinan sekolah atau kelas yang dibuat bersama murid untuk menumbuhkan perilaku-perilaku pada murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang mudah dipahami dan diingat, serta dapat dengan mudah diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Ini dilakukan guru berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dari identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna pada murid dengan tujuan untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Sehingga dapat kita simpulkan, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang tujuannya adalah agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antar materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif sekolah yang nyaman,
aman, menyenangkan, dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik yang saya pelajari dalam modul ini adalah mencakup 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya terapkan selama ini ternyata salah. Selama ini saya bertindak sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya saya bertindak sebagai manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya membuat keyakinan kelas dengan mengajak murid menuliskan sendiri keyakinan apa yang mereka inginkan, kemudian disepakati bersama. Selain itu, saya akan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bersyukur karena bisa mendapatkan dan menerapkan budaya positif ini dan bisa memperbaiki nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah diterapkannya keyakinan kelas yang dapat membuat murid selalu tersadar akan tindakan yang melanggar nilai-nilai yang telah disepakati. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang masih cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah agar bisa menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika saya berinteraksi dengan murid, terkadang bertindak sebagai penghukum dan sering juga bertindak sebagai guru pembuat merasa bersalah, sehingga murid-murid menjadi lebih takut, tegang, dan tidak nyaman dalam pembelajaran. Perasaan saya ketika di posisi tersebut adalah sedih dan tidak nyaman, dan merasa bersalah karena sudah menghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya berupaya sekali untuk bertindak sebagai manajer. Ketika bertindak sebagai manajer, saya merasa senang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif. Perbedaannya adalah murid lebih tersadar akan kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah mempraktekkan langkah segitiga restitusi, akan tetapi tidak secara utuh. Saya hanya mempraktekkan tahapan validasi tindakan yang salah saja. Jadi di sini saya hanya menanyakan alasan murid tersebut melakukannya, kemudian memberikan sanksi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting adalah kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah, baik itu dengan rekan guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua. Karena sebaik apapun rencana perubahan yang kita buat tidak akan berjalan dan sulit tercapai tanpa adanya kolaborasi yang baik. Demikianlah pemaparan video koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.